Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena memang Dia yang berhak kita puji dan puja, yang telah memberikan kita rahmat, memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk bisa melaksanakan taubat kita pada hari ini. Semoga Allah SWT menjaga kualitas waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Selawat beriring salam marilah kita bersama-sama kita haturkan kepada kekasih kita, Nabi besar kita, yang kita rindu akan perjumpaannya, yang Dia akan memberikan insya Allah bagi kita semua pengikutnya, teladannya, akan mendapatkan syafaatnya, yang kita juga ingin Dia bukakan pintu surga oleh Allah SWT dengan tangan Rasulullah SAW. Dia akan menyambut kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyempurnakan bagian part yang kemarin kita belum singgung, yaitu tafsir dari surat nomor 103 Al-Asr ayat 3. Telah tiba di sepenggal dari ayat 3, yaitu illal ladzina amanu. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jemaah sekalian, kemarin kita sudah singgung tentang masalah iman. Bahwasanya iman itu sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gemetar hatinya, takut, maksudnya gemetar takut. Tapi kalau dia sudah diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, disuruh nyebut tapi dia tidak berfungsi, maka ada yang salah dengan imannya, ada yang salah dengan hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika mereka mendengar bahwasanya ada ayat Al-Qur'an sedang diperdengarkan, mereka kemudian langsung bertambah imannya. Dia tinggalkan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan wasiat atau mendapatkan nasihat dari temannya, itulah sebenar-benar orang yang tidak akan merugi di dunia ini. Zadatuhum imana, akan bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian mereka berbuat tawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ditambah lagi mereka yang beriman melaksanakan salat, kemudian menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah sebenar-benar orang yang beriman, sebenar-benar dan sesungguh-sungguh orang yang beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengetahui bahwa iman yang benar itu akan menuntun seorang hamba yang tadinya dari iman itu ada di dalam hati, akan menuntun seluruh tubuhnya untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh, ketika kita mau minum, ya, kita mau minum, kemudian ketika kita tahu bahwasanya kita beriman kepada Allah, kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka minuman yang akan kita minum ini di dalam hati kita langsung menilai apakah minuman yang saya minum ini halal. Tata cara minumnya seperti apa? Jenis airnya, air minum yang halal atau tidak. Ini akan menuntun seseorang untuk beramal soleh. Maka kalau ada orang beriman, kemudian dia masih minum minuman keras, itu tidak beriman fungsinya. Imannya tidak berfungsi. Imannya yang ada di dalam hati tidak berfungsi. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah orang yang sedang berzina, melakukan dosa zina, maksiat zina, itu ketika dia berzina itu dia sedang keadaan beriman. Maksudnya adalah beliau tidak menafikan seluruh keimanan, namun adalah ketika itu imannya sedang hilang, dia lupa. Makanya ketika seseorang imannya akan fungsi ketika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Allah, tentang surganya Allah, tentang nerakanya Allah, maka dia akan kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dia menambah imannya. Berarti fungsi imannya sedang berfungsi. Makanya disebutkan di dalam Quran surat 5 ya, ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru
Wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kata Allah SWT, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai yang mengaku dirinya telah beriman, mengaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk atas syariatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkewajiban mendengarkan ini. Apa itu? Sesungguhnya minuman-minuman keras, satu, al-maisiru, kemudian berjudi, melakukan judi, ya, mengikuti perjudian, bergabung dalam perjudian. Kemudian al-ansab, berkurban demi berhala, ya, berkorban demi selain Allah SWT. Wal azlam, mengundi nasibnya dengan melempar busur panah, melempar anak panah. Itu adalah salah satu perbuatan keji, dan perbuatan keji itu dari perbuatan syaitan. Salah satu perbuatan syaitan, salah satu sifat dari syaitan, salah satu dari ciri-ciri syaitan. Fajtanibu, maka kejauhilah, maka hindarkanlah, malah palingkanlah, menjauhlah, kaburlah. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka insya Allah Allah SWT dengan rahmatnya akan menjauhkan kalian dan menjadikan kalian menjadi hamba Allah yang beruntung. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi hamba Allah yang beruntung. Semoga kalian beruntung. Fajtanibu. Ketika seseorang beriman, maka meninggalkan 4 hal tadi itu akan mudah. Tapi ketika seseorang tidak beriman, maka 4 hal tadi maka dia akan mudah dilakukan, karena dia sedang mengikuti atau mematuhi perintah syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tidak mungkin seseorang yang beriman kemudian menuntunnya beramal yang salah, seperti orang yang minum tadi. Maka jika seseorang beriman, maka dia akan menuntut imannya dengan seluruh organ tubuhnya menaati atas seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Hadirin jamaah sekalian, jadi tidak mungkin, mustahil kalau ada orang yang beriman kemudian dia melaksanakan perbuatan yang salah. Tidak mungkin. Orang yang beriman maka dia akan menuntut imannya itu untuk beramal soleh. Hadirin jamaah sekalian, itulah yang disebut dengan amal soleh. Amal adalah perbuatan, soleh adalah yang baik menurut Allah SWT, yang baik di kacamata Allah SWT. Itu adalah yang baik, itu adalah yang soleh. Kemudian Allah SWT sebutkan ciri yang ketiga. Ciri seseorang yang bakalan beruntung di muka bumi ini ada 4. Yang ketiga adalah mereka yang watawasau bil haq. Dan mereka adalah orang-orang yang saling menasihati, yang mewasiatkan satu dengan yang lainnya, saling menasihati di dalam kebenaran. Tawasau bil haq, saling mewasiatkan pada di antara mereka untuk menepati kebenaran. Al-haq adalah kebenaran. Al-haq disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147, disebutkan juga di Ali Imran juga ada di Al-Baqarah ayat 147, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menjadi hamba Allah yang ada di dalam keraguan atas apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meragukan kebenarannya. Maka dari itu mungkin ada yang diantara kita merasa dirinya benar, ya, mengambil istihad manusiawi. Tapi kebenaran itu sebenarnya kita harus tahu ada 2. Kebenaran yang mutlak dan hakiki dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada kebenaran yang itu relatif. Menurut beberapa manusia mengatakan bahwa pegunungan itu indah. Beberapa di antara kita menilai sebaliknya. Aku suka pantai misalnya. Itulah sesuatu yang membuat seseorang berbeda ide kebenaran.
Beda dengan Allah SWT. Apa yang dikatakan Allah SWT, misalkan ini halal, ya halal, itu adalah dari kebenaran dari Allah SWT. Ini tidak baik, ini dia tidak baik menurut kalian, menurut Allah SWT untuk kalian. Jika ini benar, maka benar ini harus kalian taati. Karena itu Allah SWT berikan kebenaran. Kasih tahu bahwasanya janganlah kalian mendekati zina, karena sungguhnya dia akan mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena itu sangat perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk. Mendekati saja tidak boleh. Karena apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Makanya disebutkan di dalam Quran surat An-Nur, kalau orang yang beriman, Quran surat 49, Quran surat 24. Quran surat 24 ayat 30 dan 31. Ayat 30 bagi umat yang beriman laki-laki, dan Quran surat 24 ayat 31 itu bagi ibu-ibu. Disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat surat 24 ayat 31, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang mengaku mereka orang yang percaya, kami ingin beriman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, supaya mereka memalingkan pandangan mereka dari yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kemaluan mereka. Hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Sebab kenapa? Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada ini mata hati, mata akal pikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ketiga hal tadi itu akan dipertanyakan oleh Allah SWT nanti atas apa yang diperbuatnya di dunia ini. Maka kalau seseorang diberikan pendengaran, maka digunakan pendengaran itu untuk mendengar yang baik-baik. Diberikan mata, diberikan penglihatan, itu bukan untuk sekedar melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Diberikan mulut, untuk kemudian orang mendengar mulut kita, lisan kita, itu untuk kata yang baik-baik, bukan untuk bergibah, untuk menggunjing seseorang, untuk menggunjing orang yang beriman, menggunjing orang lain. Jadi kalau orang sudah beriman, maka dia akan tersadarkan sendirinya bahwa jangan-jangan ketika saya berbicara ini akan menyinggung seseorang, itu sedang berfungsi imannya. Tapi ketika dia menggunjing, ketika dia mengumpat dari belakang, maka sedang imannya ketika itu sudah menutupi akal sehat imannya. Ketika itu perbuatan itu menutupi akal sehat imannya. Maka disebutkan di dalam Quran surat 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil lagi dengan tanda keimanan, tanda salah satu sifat ciri keimanan seseorang. Disebutkan di sini, la yaskhar qaumun min qaum. Hendaknya satu kaum jangan mencela kaum yang lain. Hendaknya untuk menjaga lisan mereka dari berkata yang buruk. Maka seseorang ketika dia memiliki iman, maka dia akan terhindarkan dari berkata yang buruk, menghina, mencela, merasa dirinya ujub atas dirinya sendiri kepada orang lain, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga dia bisa menilai seseorang yang lainnya dengan semau dia. Maka kalau seseorang dalam keadaan beriman, maka itu semua akan dijaga lidahnya, tulisannya, tangannya, akal pikirannya akan terjaga itu semua. Itu yang berfungsi di mana? Di hati. Iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, penguasa hari akhir, Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merangkai ini semua. Bagaimana kita mengetahui
amal soleh ini, ya, terkadang manusia ketika dia bergaul itu ingin beribadah, beramal soleh itu bingung apa yang harus dia kerjakan. Maka Allah SWT jadikan dengan umat yang ada di muka bumi ini untuk saling nasihat-menasihati. Bisa jadi kita terperos kepada keburukan, yuk kita nasihatin teman kita, kita nasihatin putra-putri kita. Mustahil kalau orang yang beriman kemudian tidak ingin mengikutkan keluarganya, mengikutkan saudaranya, mengikutkan putra-putrinya, mengikutkan kakeknya, neneknya, cucunya untuk dalam surga juga. Karena surga itu sangat luas, tapi penduduknya lebih dikit daripada neraka. Maka kalau orang yang beriman kemudian dia beramal soleh, kemudian dia pengen masuk surga sendiri, itu mustahil. Maka pasti di antara kita ketika seseorang ingin masuk surga, maka dia ingin menggandeng saudara-saudara yang dia cintai untuk bisa masuk surga bersama-sama. Karena kita hidup di muka bumi ini tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Kita memiliki teman, kita memiliki saudara, kita memiliki tetangga. Dari situlah kita mendapatkan tawasau bil haq. Saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiatkan kebaikan, kebenaran. Kebenaran itu di mata Allah SWT ada di dalam Al-Quran, dan itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, tidak ada kata kedua lagi. Dia hanya milik Allah SWT, kebenaran itu. Apapun yang Allah katakan itu adalah benar, itu akan terjadi. Hadirin jamaah sekalian, jika kita mencintai saudara kita, maka kita akan saling nasihat menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, al-haq. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari itu semua kita tahu bahwa ciri seseorang itu dalam keuntungan itu ada 4, yaitu beriman, beramal soleh, nasihat menasihati dalam untuk menepati kebenaran. Kebenaran itu adalah di mata Allah SWT, kebaikan yang di mata baik di mata Allah SWT, kecamata Allah SWT, dan buruk itu yang buruk di mata Allah SWT. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan watawasau bis sabr, dan kita saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Hadirin jamaah sekalian, menasihati dalam kesabaran ini ada 3 jenis kesabaran. Ketahuilah bahwa ketika seseorang bersabar itu dia harus melengkapi 3 hal sabar. Sabar terhadap musibah, itu sudah biasa kita mendengar kita sabar terhadap musibah. Seperti yang kita rasakan sekarang ini dengan adanya virus corona, kita sama-sama bersabar, ya Allah. Dengan sabar itu, tapi kita tidak diam, kita tetap memunajatkan diri kita kepada Allah SWT dengan kita mendekatkan diri dengan bertaubat. Musibah, tapi ada juga ulama menyebutkan sabar itu ada 3. As-sabru 'alal aqdar, as-sabru 'alal masaib, dari takdir Allah SWT dan musibah-musibahnya. As-sabru 'alat ta'at, as-sabru 'alal ma'siyat, al-ma'asi. Jadi sabar yang kedua adalah sabar kepada ketaatan kepada Allah SWT. Kita mesti sabar beribadah kepada Allah SWT, menaati apa yang diridhoi oleh Allah SWT, mematuhi apa yang dikatakan Allah SWT. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dari maksiatnya, jauhi maksiat Allah SWT. Sabar. Koridor-koridor yang Allah sudah tetapkan, garis-garisan yang sudah Allah tetapkan kepada kita semua, gariskan kepada kita tidak boleh melampauinya. Itu adalah kita bersabar kepada Allah SWT. Itulah hakikat sabar. Jamaah sekalian, di dalam surat ini Allah SWT berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berpotensi dalam terperosok ke dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman kepada Allah SWT, yakin akan tuntunan Allah SWT, kemudian mereka beramal saleh dari bukti sebagai bukti berimannya kepada Allah SWT, kemudian saling menasihati kepada teman-temannya, kepada saudaranya,
Karena memang manusia tidak hidup di dunia ini untuk sendirinya. Bahkan dia ingin masuk surga bersama teman-temannya, bersama keluarganya, bersama putra-putrinya. Mustahil kalau orang mau beriman masuk surga sendiri. Mustahil. Dan yang keempat adalah dia yang bersabar, berlaku sabar. Surat ini adalah surat lengkap. Karena di sini Imam Syafi'i berkata, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan ya bukti atau landasan pedoman bagi para umatnya, bagi makhluknya, kecuali surat ini, surat Al-Asr ini sungguh cukup bagi mereka. Kenapa? Karena di sini ada mengumpulkan dua hak. Hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita beriman dan beramal saleh, tawasau bis al-haqqi wa tawasau bis sabr. Di sini juga haknya manusia. Ada haknya manusia juga. Di sini ada haknya Allah Subhanahu wa taala, juga ada haknya manusia untuk kita bagi kepada teman-teman, untuk saling nasihat menasihati, yuk sama-sama kita masuk surga. Makanya surat ini disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi, kalau seandainya Al-Qur'an tidak turun kecuali surat ini, maka cukup sudah. Karena surat ini menghimpun banyak sekali. Salah satunya adalah kewajiban kita untuk berdakwah semampu kita, dengan semampu kita. Karena kita tidak mau dengan kita beriman, kemudian kita beramal soleh, kita pengen masuk surga sendiri. Tidak mungkin. Kita pengen putra putri kita juga masuk surga sama-sama. Maka dari itu, jika bapak ibu sayang kepada putra putrinya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, doakan yang terbaik supaya mereka beriman. Doakan yang terbaik semoga mereka juga beramal soleh. Doakan yang terbaik supaya mereka bisa menghadiri pengajian, mendengarkan pengajian, menghadiri atau menyimak kajian-kajian Islam. Kemudian mereka bersabar atas itu semua, bersabar atas takdir Allah SWT, atas musibah yang ditimpakan, bersabar atas ketaatan, bersabar juga dari maksiat Allah. Nauzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, dengan demikian berakhir sesi kita untuk tafsir surat nomor 103 surat Al-Asr. Semoga Allah SWT memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik. Baik, jika ada benar dari apa yang kami sampaikan itu merupakan dari Allah SWT, ingin menuntun kita menuju surganya. Jika ini ada yang kurang atau kekhilafan itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih telah hadir. Mau mampir di channel kami, jangan lupa jika berkenan untuk like dan subscribe-nya, dan bisa dibagi ke teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.